Nah, perencanaan media merupakan suatu rangkaian keputusan mengenai strategi-strategi dalam melakukan kegiatan promosi. Hal tersebut biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Beberapa contoh pertanyaannya seperti berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk beriklan di setiap media, lalu di mana lokasi yang efektif dalam pemasangan sebuah iklan, lalu berapa kali masyarakat setiap bulannya melihat iklan. Nah, ketika semua pertanyaan tersebut ditanyakan dan telah dibuat suatu keputusan, maka hal tersebut akan disusun dan dipresentasikan yang nantinya akan menjadi dokumen penting dalam melihat keefektifan dalam kegiatan periklanan di media. Lalu yang selanjutnya ada manfaat adanya tim perencanaan media. Manfaatnya ialah menjawab pertanyaan dan mengembangkan rencana dalam hal menyampaikan pesan kreatif kepada target secara efektif dan efisien. Nah, kegiatan yang satu ini tuh termasuk pekerjaan yang menarik karena menggabungkan beberapa cara antara konsep pemasaran, psikologi, bisnis, hukum, penelitian, teknologi, dan wawasan kreatif. Nah, dalam peran penjualan, perencanaan harus dapat meyakinkan pengiklan dan tim agensinya sendiri bahwa mereka telah mengembangkan media yang paling efektif. Lalu selanjutnya, terdapat beberapa media yang kerap digunakan untuk melakukan sarana berpromosi atau iklan. Yang pertama ada iklan media cetak. Jadi, media kan merupakan suatu sistem yang paling utama dalam menyampaikan suatu konten, seperti pesan, hiburan, informasi, maupun iklan kepada masyarakat luas. Nah, media ini mampu mengubah mindset atau cara berpikir masyarakat dalam hal memberikan maupun mempromosikan suatu iklan kepada masyarakat yang nantinya akan membuat masyarakat tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, dalam hal ini, pengiklan itu tidak hanya mampu merubah pola pikir masyarakat, namun pengiklan juga mampu mengetahui media apa saja yang sering digunakan konsumen untuk mencari suatu produk tersebut. Nah, beberapa media yang antara lain itu, yang pertama ada iklan media cetak seperti surat kabar, koran, majalah, itu digunakan untuk menampilkan iklan, berita, hiburan, bahkan konten pendidikan ke khalayak umum yang tersebar luas. Selanjutnya ada iklan media luar ruangan. Nah, media yang kerap digunakan yaitu televisi di ruang tunggu, terus baliho-baliho yang berada di jalanan, dan tempat di mana layar video akan menampilkan iklan kepada publik. Nah, yang terakhir terdapat media iklan elektronik seperti iklan melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai e-commerce lainnya. Selanjutnya, baliho secara garis besar. Media dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni iklan media cetak, iklan media elektronik, serta iklan media luar ruangan. Fungsi dari ketiga media ini sebenarnya semuanya hampir sama, cuman berbeda bentuk saja. Nah, baliho atau billboard ini biasanya dicetak dengan ukuran yang besar dan diletakkan di tempat-tempat yang ramai dilalui oleh masyarakat atau khalayak sehingga lebih efektif untuk dilihat pengiklanan atau isi dari pesan baliho tersebut. Baliho ini biasanya dibuat dengan cara dicetak menggunakan sablon. Namun, perkembangan zaman menghasilkan mesin cetak digital sehingga media baliho ini dapat dibentuk atau dibuat dengan lebih mudah di masa sekarang. Selanjutnya ada karakteristik dari baliho. Yang pertama itu memiliki ukuran besar. Bentuk baliho yang besar memudahkan pembaca atau penerima informasi dapat membaca informasi dari jarak jauh dan efektif. Yang kedua, umumnya baliho ditempatkan di pinggir jalan ataupun di atap gedung. Karena jalanan ataupun atap gedung menjadi salah satu pilihan yang tepat ketika orang berlalu lalang supaya mendapatkan target audiens yang lebih banyak. Yang ketiga, proses pemasangan dan pelepasan baliho cenderung lebih sulit. Hal ini dikarenakan media baliho itu lebih besar daripada media luar ruangan lainnya. Jadi proses pemasangan dan pelepasannya itu juga sulit. Yang keempat, memiliki jadwal penayangan yang cenderung lebih lama. Umumnya,
Jadwal penayangan sebuah baliho bisa berkisar antara 2-3 bulan, dan yang paling lama bisa sampai 1 tahun, tergantung dari permintaan klien. Yang kelima, harga cenderung relatif lebih murah. Harga baliho umumnya biasa memang mahal, berkisar dari jutaan hingga belasan juta, namun jika dibagi untuk perharinya dan target audiens yang dapat dicapai, harga baliho termasuk murah dibandingkan iklan lainnya. Yang terakhir, memiliki isi pesan yang sederhana, pendek, namun menarik. Karena baliho memiliki ukuran besar dan ditempatkan di pinggir jalan, umumnya baliho memiliki isi pesan yang pendek, dapat dibaca secara singkat, namun menarik perhatian audiens supaya tertarik untuk melihat ke arah baliho tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari baliho yang akan dijelaskan oleh Agis. Jadi, di dalam baliho itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu mengenai memberikan kesempatan pada konsumen untuk menjangkau informasi lebih dulu. Nah, si baliho itu memudahkan pelanggan untuk mengetahui produk ataupun informasi terlebih dahulu sebelum mereka datang ke toko. Jadi, mereka sudah tahu tentang produknya, baru mereka bisa datang ke tokonya. Yang kedua tentang pengingat iklan. Nah, si baliho ini kan ditempatkannya di tempat umum. Nah, dengan ditempatkan di tempat umum itu, orang-orang jadi mengingat produk ataupun informasi yang ada di baliho. Kemudian yang ketiga itu menciptakan kesadaran secara langsung dan luas suatu informasi. Nah, baliho ini kan dengan adanya baliho bisa membuat orang langsung tahu tentang informasi karena ditempatkan di pinggir jalan yang banyak dilewati orang. Kemudian kekurangan dari baliho. Yang pertama itu tidak ada pengukuran keefektifan yang pasti. Maksudnya pengukuran baliho itu nggak tahu bakalan bisa menjangkau berapa orang dan seberapa efektif itu tuh nggak pasti karena baliho kan ditempatkan di tempat umum. Jadi itu nggak tahu ada berapa orang yang lewat dan berapa orang yang melihat baliho tersebut. Nah, kamu itu nggak bisa pas kamu mau majang advertising, nggak bisa ditentuin. Misal, aku maunya nanti yang lihat itu ibu-ibu ya, yang seusia segini sampai segini. Soalnya target pasar aku mau jualin produk aku ke ibu-ibu. Nah, itu tuh nggak bisa dikarenakan dipasang di tempat umum. Jadi itu yang lihat tuh semua orang. Kamu nggak bisa mastiin ini tuh tersampaikan ke target yang kamu inginkan. Nah, malah ternyata yang target kamu inginkan tuh nggak tercapai, terus yang lihat itu malah anak muda. Jadi kamu nggak bisa masang ke baliho dengan menentukan target audiens. Terus yang ketiga tentang isi pesan yang terbatas. Karena kan dipajangnya di pinggir jalan, otomatis yang sering lewat kan pengendara motor, truk, mobil, ataupun kendaraan lainnya. Jadi kan yang kebanyakan nggak ngelihat sisi kiri, kanan, jadi lihatnya itu ke depan karena fokus mengendarai yang mereka kendarai. Terus biasanya kebanyakan baliho itu ada di lampu merah dan itu juga mereka waktunya terbatas orang lihat karena kan mereka lihat baliho itu waktu nunggu lampu merah. Kita menggunakan contoh studi kasus baliho ajakan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan masker. Dilansir dari Warta Kota Tribun News, Polresta Bandara Soekarno-Hatta serentak memasang baliho dan spanduk yang bertuliskan "Ayo pakai masker" yang mulai dipampangkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Adi Ferdian Saputra menjelaskan pendisiplinan kepada masyarakat yang dirancangkan Jokowi melalui Ayo pakai masker itu bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 atau bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia sendiri. Dilihat dari jumlah kasus COVID di Indonesia sendiri yang tiap hari semakin menambah, maka dari itu bentuk keseriusan dari pemerintah, TNI, dan Polri itu untuk melindungi dan keamanan masyarakat, serta mengingatkan juga kepada masyarakat untuk selalu tetap menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, dan juga rajin mencuci tangan, serta menghindari kerumunan yang ada di tempat umum. Selain itu,
hal tersebut juga untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.